Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas Biokimia A, program studi biologi, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai metabolisme protein. Adapun anggota kelompok kami yaitu sebagai berikut. Nah, tanpa lama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas terkait metabolisme protein. Saya sendiri atas nama Muhammad Rizaludin akan membahas mengenai pengertian dari protein. Protein sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata proteos yang artinya utama atau yang didahulukan. Protein ini ditemukan oleh ahli Belanda bernama Geraldus Mulder pada tahun 1802. Protein didefinisikan sebagai suatu zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein sendiri mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak ataupun karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Mungkin cukup sekian dari saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Saya akan menjelaskan garis besar fungsi protein dalam sistem biologis. Yang pertama, sebagai biokatalis. Enzim adalah katalis biologi utama dalam semua sistem kehidupan, bahkan yang terkecil sekalipun seperti virus. Yang kedua, sebagai reseptor. Berbagai pesan biologis seperti protein yang terdapat pada permukaan sel mampu menerima pesan dari protein lain. Yang ketiga, sebagai pembawa pesan. Hormon merupakan salah satu contohnya. Banyak hormon berperan membawa pesan biokimiawi yang strukturnya berupa protein. Yang keempat, sebagai pengangkut. Contohnya yaitu hemoglobin. Yang kelima, sebagai pembangun. Merupakan protein dengan peran khusus sebagai pembangun jaringan, contohnya kolagen. Yang keenam, sebagai pelindung, contohnya protein yang terdapat pada salivah dan lendir-lendir tubuh. Yang ketujuh, sebagai pertahanan tubuh, contohnya molekul antibodi yang melindungi tubuh dari mikroba. Sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firella Bazili Renli dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme protein secara umum. Protein dalam sel hidup terus-menerus diperbarui melalui proses pertukaran protein, yaitu suatu proses berkesinambungan yang terdiri atas penguraian protein yang sudah menjadi asam amino bebas dan resintesis selanjutnya dari asam-asam amino bebas menjadi protein. Di dalam tubuh manusia sendiri, sekitar 1 hingga 2% protein mengalami peruraian setiap harinya. Sekitar 75 hingga 80% dari asam amino yang dibebaskan akan digunakan kembali untuk sintesis protein yang baru. Nitrogen sisanya akan dikatabolisasi menjadi urea pada mamalia dan kerangka karbon bagi senyawa-senyawa amfibolik. Untuk mempertahankan kesehatan, manusia biasanya memerlukan 30 hingga 60 gram protein setiap harinya dalam bentuk asam amino bebas. Asam-asam amino yang berlebihan tidak akan disimpan di dalam tubuh, melainkan akan diuraikan dengan cepat. Di dalam sel, protein akan diuraikan menjadi asam-asam amino oleh protease dan peptidase. Protease intersel akan memutus ikatan peptida internal protein sehingga terbentuk senyawa peptida. Selanjutnya, oleh peptidase, peptida tersebut akan diuraikan menjadi asam-asam amino bebas. Sedangkan untuk endopeptidase akan memutus ikatan peptida internal sehingga terbentuk peptida-peptida yang lebih pendek. Sedangkan untuk amopeptidase dan karboksipeptidase akan membebaskan asam-asam amino masing-masing dalam gugus terminal nitrogen dan karbon pada peptida-peptida tersebut. Penguraian protein seperti yang telah saya sebutkan tadi adalah untuk protein ekstrasel dan intrasel yang mana penguraiannya itu tidak memerlukan energi atau ATP. Sedangkan untuk protein yang berusia pendek dan yang abnormal penguraiannya terjadi pada sitosol dan memerlukan energi dan atau ATP.
Asam amino yang terbentuk dari katabolisme protein ini akan dimetabolisasi menjadi amonia dan kerangka karbon. Selanjutnya, kerangka karbon akan ikut dalam siklus asam sitrat dan gluconeogenesis. Sedangkan amonia akan mengalami sintesis membentuk urea atau membentuk asam amino baru. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Dimulai dari metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Yang kedua itu adalah metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisika yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein yang menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Yang ketiga adalah metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu secara pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasnawati dengan NIM H0412010. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fiksasi nitrogen. Perlu kita ketahui bahwa fiksasi nitrogen merupakan proses penggabungan nitrogen bebas dengan unsur kimia lain secara kimia yang disebut dengan penambatan nitrogen. Salah satu caranya ialah melalui kegiatan organisme bersimbiosis yang dapat mengubah nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. Proses fiksasi nitrogen merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap organisme. Adapun organisme yang digunakan dalam proses fiksasi nitrogen itu adalah bakteri Rhizodium. Selanjutnya, fiksasi nitrogen ini merupakan kebalikan dari denitrifikasi, di mana denitrifikasi merupakan proses reduksi nitrat menjadi gas nitrogen. Mungkin itu sedikit materi yang sempat saya sampaikan. Katabolisme asam amino menghasilkan gugus amina dan rangka karbon. Gugus amina akan diubah menjadi urea untuk dikeluarkan dalam bentuk urin, sedangkan karbon akan digunakan sebagai sumber energi. Gugus amina dapat dibebaskan dari asam amino melalui reaksi transminasi, deaminasi, dan dekarboksilasi. Terdapat sekitar 12 jenis asam amino yang mengalami reaksi transminasi dalam proses pemecahannya. Beberapa asam amino lainnya mengalami deaminasi dan dekarboksilasi. Transminasi adalah reaksi pemindahan gugus amina secara enzimatik dari suatu asam amino ke suatu asam alfa keto atau alfa keto glutarat dan menghasilkan glutamat. Glutamat sendiri merupakan jenis asam amino yang berfungsi mengumpulkan gugus amina hasil transminasi. Enzim aminotransferase mengkatalisis reaksi transminasi melalui dua langkah, yaitu gugus amina dari asam amino ditransfer ke enzim, gugus amina ditransfer ke alfa ketoglutarat, kemudian menghasilkan glutamat dan enzim kembali seperti semula. Selanjutnya, reaksi deaminasi terbagi menjadi deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Contoh asam amino yang mengalami deaminasi oksidatif adalah glutamat yang dikatalisis oleh enzim L-glutamat dehidrogenase yang dibantu oleh NAD+ dan NADP+. Asam amino yang mengalami deaminasi non-oksidatif adalah serin. Enzim serin dehidrase akan melepaskan gugus amina dari serin dan menghasilkan asam pirufat. Asam aminotrionin juga dapat mengalami deaminasi non-oksidatif oleh enzim trionin dehidratase menghasilkan ketobotirat. Selanjutnya adalah dekarboksilasi. Dekarboksilasi adalah proses degradasi asam amino yang menghasilkan senyawa amin.
Contohnya itu, asam amino yang mengalami dekarboksilasi adalah histidin yang akan diubah menjadi histamin dan karbon dioksida. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim histidin dekarboksilase. Selanjutnya adalah dekarboksilasi. Nah, dekarboksilasi adalah proses degradasi asam amino yang menghasilkan senyawa amin. Contohnya itu, asam amino yang mengalami dekarboksilasi adalah histidin yang akan diubah menjadi histamin dan karbon dioksida. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim histidin dekarboksilase. Nah, selain itu, triptofan juga akan mengalami dekarboksilasi menghasilkan triptamin. Nah, sedangkan gugus amina di dalam jaringan akan diubah menjadi amonia. Nah, senyawa amonia merupakan racun yang dapat membahayakan tubuh, sehingga perlu diubah menjadi urea yang tidak beracun di dalam hati. Nah, urea kemudian akan dikeluarkan bersama dengan urin. Selanjutnya adalah rangka karbon hasil degradasi asam amino akan memasuki siklus Krebs untuk diolah menghasilkan energi. Apabila kebutuhan energi telah tercukupi, maka rangka karbon akan diubah menjadi glukosa untuk asam amino glukogenik atau ketosa dan asam lemak untuk asam amino ketogenik. Asam amino digunakan untuk menyusun protein ataupun molekul-molekul penting di dalam tubuh. Asam amino itu ada dua jenis, ada esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan ada non-esensial yang bisa diproduksi oleh tubuh. Jadi asam amino yang tidak bisa diproduksi dalam tubuh ini itu diperoleh melalui makanan. Jadi ketika manusia memakan sesuatu yang mengandung asam amino, maka ia baru bisa memperoleh asam amino esensial tersebut. Asam amino esensial itu bisa berasal dari daging, susu ataupun telur. Dan sedangkan asam amino non esensial itu berasal dari buah-buahan ataupun vitamin. Mengenai asam amino esensial dan non esensial, berdasarkan kemampuan tubuh dalam mensintesis asam amino dibagi menjadi 3, yaitu esensial, non esensial, dan kondisional. Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga hanya dapat diperoleh dari makanan yang dikonsumsi, misalnya lisin dan leusin. Lalu ada asam amino non esensial, yaitu asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Dan yang ketiga itu ada asam amino esensial kondisional, di mana asam amino ini tidak dapat disintesis oleh tubuh karena pada keadaan sakit atau kurangnya perkusor. Misalnya bayi yang lahir prematur, enzim yang digunakan untuk mensintesis belum berkembang dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Mutia Firman dengan NIM H04120170. Di sini saya akan membawakan materi mengenai transaminasi asam alfa amino. Transamini ini adalah pemindahan gugus asam alfa amino pada glutamat. Proses ini merupakan reaksi pertama dari proses katabolisme. Reaksi ini diawali oleh enzim transaminase. Enzim ini mempunyai gugus prostetik piridoksal fosfat yang umumnya berikatan kovalen dengan situs aktif enzim melalui ikatan imin, yaitu pada gugus amina E dari residu lisin transaminase. Reaksi-reaksi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan amonia. Pada proses Haber-Bosch ini, amonia dibuat dari gas alam sebagai sumber H2 dan udara sebagai sumber N2. Untuk membuat H2 dari gas alam ini diperlukan steam atau H2O. Prosesnya ini dimulai dengan pembuatan gas sintesis, yaitu campuran gas H2 dan N2 dengan perbandingan 3:1 sesuai dengan yang diinginkan untuk mensintesiskan amonia. Selanjutnya, gas sintesis dimasukkan ke reaktor sintesis amonia untuk direaksikan menjadi amonia.
Sekian pemaparan materi mengenai proses pembentukan amonia dari saya. Untuk pembahasan yang lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Natalia Katapana, dan selanjutnya itu proses pengangkutan amonia ke hepar oleh glutamin. Amonia dalam jumlah yang berlebih dapat menjadi toksik bagi tubuh, sehingga amonia yang berlebih ini akan dibuang menjadi senyawa yang tidak toksik oleh hepar sebelum akhirnya dibuang melalui ginjal. Pelepasan amonia dikatalisis oleh glutaminase renal. Amonia dan jaringan ekstrahepatik akan diangkut ke hepar dalam bentuk glutamin. Amonia akan bereaksi dengan glutamat membentuk glutamin. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim glutamin sintetase dan memerlukan ATP. Reaksinya berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu glutamat bereaksi dengan ATP menghasilkan ADP dan senyawa antara gamma glutamil fosfat. Lanjutkan dengan tahap 2 yaitu senyawa antara bereaksi dengan amonia membentuk glutamin dan fosfat anorganik. Glutamin senyawa non-toksik bersifat netral yang dapat melewati membran sel, sedangkan glutamat yang bersifat negatif tidak dapat melalui membran sel. Siklus urea merupakan lanjutan dari amonia yang akan ditambahkan HCO3- dan NH4+. Kemudian akan berubah menjadi karbomoil fosfat yang akan dibantu oleh ornitin untuk membentuk sitrulin. Nah, sitrulin dari mitokondria akan keluar ke sitosol, kemudian akan bertemu dengan aspartat. Aspartat dan sitrulin akan membentuk argininosusinat yang akan terpecah menjadi orginin dan fumarat. Fumarat akan masuk ke dalam siklus Krebs, sedangkan orginin akan terpecah menjadi urea dan ornitin. Nah, urea merupakan hasil pembuangan akhir dari siklus urea. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Herlia Nur akan menjelaskan materi tentang kerusakan genetik pada siklus urea. Nah, kerusakan genetik pada siklus urea yaitu disebut dengan hiperamonemia, di mana kemampuan siklus urea di hati melebihi laju normal pembentukan urea, dan kadar amonia di dalam serum normalnya rendah, di mana yang berkisaran 5-35 mikromol. Namun bila fungsi hati terganggu, baik akibat efek genetik siklus urea ataupun karena penyakit hati, kadarnya di dalam darah dapat meningkat hingga di atas 100 mikromol. Nah, hiperamonemia ini merupakan kedaruratan medis karena amonia memiliki efek atau tidak baik yang langsung terhadap sistem yang berpengaruh langsung terhadap sistem saraf pusat. Adapun 2 jenis hiperamonemia yang utama yaitu hiperamonemia akut, di mana penyakit hati merupakan penyebab hiperamonemia yang paling sering terjadi pada orang dewasa, di mana siros hati yang disebabkan oleh alkohol, hepatitis, atau penyumbatan saluran empedu dapat menyebabkan pembentukan sirkulasi kolateral di sekitar hati. Akibatnya itu darah portal akan dipintas langsung ke sirkulasi sistematik dan tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam hati. Nah, oleh karena itu detoksifikasi amonia menjadi sangat terhambat, yang akan menimbulkan peningkatan kadar amonia. Nah, kemudian itu detoksifikasi amonia menjadi sangat terhambat yang akan menimbulkan peningkatan kadar amonia yang bersirkulasi. Kemudian yang kedua itu hiperamonia kongenital, di mana semua gangguan siklus urea lainnya mengikuti pola yang diturunkan secara autosomal resesif. Secara histologis, efek siklus urea menjadi angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Nah, penataannya itu pada pembatasan protein dalam makanan dan
memberikan senyawa yang berikatan secara kovalen dengan asam amino sehingga menghasilkan molekul yang mengandung nitrogen. Nah, kemudian akan diekskresikan ke dalam urin. Misalnya itu fenilbutirat yang diberikan per oral akan diubah menjadi fenilasetat. Nah, senyawa ini akan berkondensasi dengan glutamin untuk membentuk fenilsetilglutamin yang akan diekskresikan. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman saya. Baik, sekiranya itu saja dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.